没想到进入梦幻天堂的10个魔族，一天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然用魔神皇的亲卫护送。 Saat ini, pertempuran Long Hao Chen dimulai. Sosok hitam dari dua musuh dengan cepat bergegas ke arahnya. Itu merupakan dua Raja Iblis dari langkah ke-8. Melihat dari kejauhan, jejak kedinginan bisa dilihat di mata Long Hao Chen saat dia menggumamkan kata-katanya. Dua Iblis langkah ke-8, 16.000 poin kontribusi, datanglah kalian. Tetap tidak bergerak, kabut keemasan lembut mulai muncul di sekelilingnya. Sedangkan Han Yu juga berdiri di belakangnya, kemudian segera mengeluarkan binatang miliknya. Tentu saja itu merupakan binatang mata iblis, yang sekarang sudah berada di tingkat ke-8. Di udara, area merah tua muncul, di mana seseorang bisa dengan jelas membedakan dua iblis ini. Punggung mereka berkilau dengan cahaya merah tua. Mengangkat pedang di tangan mereka, memulai gerakan pada jarak lebih dari 100 meter dari Long Hao Chen. Selanjutnya, kilatan cahaya merah tua langsung melesat di udara dan ditunjukkan langsung ke arah Long Hao Chen. Menghadapi pedang merah tua itu, Long Hao Chen sepertinya tidak gelisah. Jelas sekali bahwa serangan ini tidak ditunjukkan untuk membunuhnya, tetapi itu untuk mengganggu kekuatannya. Kemudian, kilatan jingga bersinar di tangan kiri Long Hao Chen. Itu berasal dari obstruksi ilahi. Sebuah ledakan keras terdengar. Long Hao Chen tidak bergerak, sedangkan pedang merah tua berubah langsung menjadi serpihan. Kemudian, kilatan cahaya yang berkilau muncul dengan tiba-tiba. Berbentuk petir yang menyilaukan mengarah langsung ke arah dua iblis tersebut. Kemudian, Long Hao Chen juga mengeluarkan perisai siput matahari dan bulan. Seketika, sinar cahaya yang kuat muncul. Itu menangkis semua kegelapan di sekitarnya tanpa kecuali. Dalam jangkauan cahaya terang ini, Long Hao Chen dan Han Yu merasa seolah-olah mereka disegarkan oleh matahari terbit. Matahari yang sangat besar muncul. Itu menyebabkan tangan kiri Long Hao Chen terasa berat. Energi spiritual di tubuhnya terkuras dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 50.000 unit energi spiritual digunakan seperti itu. Di bawah pengaruh area cahaya terang yang luar biasa, kedua iblis bersaudara tiba-tiba terhenti. Mereka berteriak kesakitan, tetapi tidak bergerak sama sekali. Kabut hitam dilepaskan dari kulit mereka. Itu berasal dari dalam tubuh mereka yang hancur dengan kecepatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Tidak hanya musuh yang dikejutkan, bahkan Long Hao Chen juga terkejut. Itu sangat tidak normal, sehingga bahkan menarik perhatian Long Tianying juga Saminaga dari kejauhan. Warna emas itu sungguh sangat luar biasa, dengan mengeluarkan pancaran cahaya 7 warna. Pemandangan ini juga menutupi area dengan diameter 100 meter, di mana hanya Long Hao Chen, Han Yu, dan juga dua iblis yang tersisa. Apa yang terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Chen sendiri tidak tahu, tetapi kedua iblis ini dengan cepat terkikis menghilang sedikit demi sedikit. Raungan ketakutan dan juga teriakan kemarahan mereka sama sekali tidak berguna. Dalam cahaya warna pelangi, semua usaha mereka menjadi sia-sia. Di udara, tatapan Saminaga dan juga Long Tianying terfokus pada cahaya 7 warna tersebut. Setelah beberapa saat, cahaya 7 warna mulai melemah, menghilang secara bertahap, tetapi hanya tulang yang tersisa dari kedua iblis tersebut. Saat ini, Han Yu yang awalnya siap untuk bergerak berdiri di samping Long Hao Chen dengan wajah kosong. Dia benar-benar terdiam untuk sesaat. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari perisai siput matahari dan bulan? Cahaya 7 warna akhirnya menghilang. Dan yang tersisa hanyalah Long Hao Chen, Han Yu, serta inti kristal dari dua iblis langkah ke-8. Seketika keheningan yang aneh terjadi. Itu menyebar ke seluruh medan perang dan itu tidak bertahan terlalu lama. Dan sekitar 10 detik kemudian, sorak-sorai terdengar di sisi benteng penahan naga. Mereka secara pribadi telah menyaksikan keajaiban, kekuatan dari pihak mereka sendiri. Tanpa ragu, semangat dari kuil kesatria telah meningkat ke puncaknya. Sebagai komandan mereka, bagaimana Long Tianying bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia segera memberi perintah untuk melancarkan serangan balik. Kemudian, tidak menunggu lama, semua ahli langkah ke-9 dari kuil kesatria naik ke udara, memberikan tekanan yang tidak dapat diatasi pada musuh yang perlahan mereka dekati.
Di kejauhan, melihat itu Dewa Iblis Saminaga memberikan perintah untuk mundur dengan pandangan dingin. Segera cahaya kuat menyebar dari 8 Dewa Iblis, menyelimuti pasukan iblis dalam jangkauan mereka untuk membawa mereka kembali. Di sisi lain, Han Yu bertanya pada Long Hao Chen dengan suara rendah, "Kapten, apa yang terjadi?" Namun Long Hao Chen menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Aku juga tidak tahu. Itu bertindak sepenuhnya dengan sendirinya. Tidak mungkin aku bisa memiliki kemampuan sekuat itu. Namun, aku merasa itu belum menunjukkan kekuatan aslinya, seolah-olah itu dibatasi oleh sesuatu." Mendengarnya, Han Yu terdiam. Kekuatan yang sudah begitu kuat tetapi masih dibatasi. Bagaimana dengan kekuatan aslinya? Long Hao Chen tidak tahu, dan Han Yu juga tidak tahu. Namun di sisi lain, Dewa Iblis Saminaga memberikan jawaban. Itu alat ilahi. Kuil Kesatria sebenarnya memiliki alat ilahi yang lain. Sedangkan jawaban yang sama juga muncul di benak Long Tianjing. Perisai Long Hao Chen pasti alat ilahi. Sejak kapan dia mendapatkan perisai seperti itu? Faktanya, tahta ilahi merupakan alat ilahi dari kuil Kesatria. Namun bahkan diantaranya tidak pernah muncul sebuah perisai di tingkat ilahi. Bahkan dengan kekuatan Long Tianjing dan juga Saminaga, mereka tidak memiliki keyakinan dapat bertahan di dalam cahaya 7 warna yang dipancarkannya. Alat ilahi selalu menjadi senjata yang paling tidak terduga. Itu karena kekuatan alat ilahi seperti bagian dari kekuatan dewa. Dengan lenyapnya cahaya 7 warna, Long Hao Chen dan Han Yu masih berdiri di sana. Tetapi wajah Long Hao Chen tampak sangat lelah. "Kapten, aku mendapat kabar. Kepala aliansi memberimu misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi sebelum pasukan kami terbentuk kembali." Han Yu berkata dengan suara rendah. Di sampingnya Long Hao Chen mengangguk padanya dengan senyuman di wajahnya. "Ya, aku pasti bisa menyelesaikan misi ini." Mendengar itu, Han Yu kembali berkata, "Kapten, kamu pasti bisa. Aku juga mendapat kabar dari semua orang." Mendengar kalimat terakhir, Long Hao Chen segera bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja?" Di depannya, Han Yu mengangguk dengan senyuman di wajahnya. "Pasukan kami mungkin memang dibagi, tetapi kami tidak akan mati begitu saja. Sekarang semua orang secara aktif mengikuti perang suci di kuil masing-masing. Hanya Cai Er yang tidak ikut. Dia berlatih diam-diam dalam kuil assassin." Mendengar dari Han Yu tentang keadaan semua orang, Long Hao Chen sangat tenang. Inilah yang paling ingin dia ketahui. Saat ini pasukan iblis telah mundur. Hanya mayat dari mereka yang mati yang tersisa. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Di kuil Ksatria, perintah untuk membersihkan medan perang segera diberikan. Pengaruh terbesar dalam pertempuran kali ini disebabkan oleh Long Hao Chen. Dia kemudian dipanggil setelah dia kembali. Saat ini berdiri di depan Yang Yohan dan juga Long Tianjing. Dengan Long Hao Chen dan Han Yu juga ada di sampingnya. Namun berbeda dengan Long Hao Chen yang tenang, Han Yu tampak sangat cemas. Karena kedua kesatria ilahi ini tidak terlihat begitu senang. "Long Hao Chen, apakah kamu memahami statusmu?" Long Tianjing bertanya dengan nada berat. Di depan Long Hao Chen segera menjawab, "Aku merupakan salah satu kesatria emas. Selain itu, aku juga kapten dari pasukan kelas komandan." Mendengarnya, Yang Yohan tampak sangat marah. "Berhenti menyebutkan pasukanmu. Apakah kamu sudah lupa dengan perjanjian kami?" Long Hao Chen menatap bingung, kemudian dia menjawab, "Kakek Yang, aku tidak tahu apa kesalahanku." Mendengarnya lagi, Yang Yohan kembali meledak dalam amarah. "Kamu masih belum tahu. Saat ini, kamu tidak hanya seorang kesatria emas, tetapi juga seorang prajurit dari aliansi. Apakah kamu pikir setelah mencari tunggangan, kamu dapat langsung bergabung dalam pertempuran? Selain itu, setelah kamu datang, kamu segera membuat dirimu dikenal oleh semua iblis. Perisai tingkat ilahi milikmu tidak berasal dari kami. Itu merupakan bagian dari kemampuan pribadimu. Menggunakannya di depan begitu banyak iblis, bukankah memberikan identitasmu sendiri?" Tanpa menunggu jawaban dari Long Hao Chen, di sampingnya Long Tianjing terus memarahinya. "Sebagai seorang prajurit, tugasmu adalah mematuhi perintah. Bahkan jika kamu ingin menginjak dalam pertempuran, kamu harus melapor kepadaku. Tetapi, apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tahu apa artinya alat ilahi? Artinya, kami memberikan mereka lebih banyak tekanan. Dan semakin besar tekanannya, semakin besar serangan balik yang akan mereka lakukan."
Di depannya, Long Hao Chen segera menjawab. Kepala kuil, aku minta maaf. Aku tidak tahu ini akan menjadi salah paham. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskannya. Mendengar itu, Long Tianying sepertinya ingin terus memarahinya. Tetapi itu dihentikan oleh Yang Yohan yang mengangguk padanya. Baiklah, silakan bicara. Aku akan memberimu kesempatan. Namun, jika penjelasanmu tidak bisa meyakinkan kami, kamu akan kembali dalam pengasingan dan tidak akan diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran. Di depan, ekspresi Long Hao Chen berubah. Jika dia tidak diizinkan untuk bergabung dalam perang, bukankah itu akan membuat pasukannya menjadi semakin jauh? Dengan suara rendah, Long Hao Chen lalu menjelaskan. Sebenarnya, apa yang terjadi itu hanya kebetulan. Dan seharusnya mereka tidak mengenali identitasku karena aku belum pernah menggunakan kekuatan perisai ini. Aku mendapatkannya setelah membunuh Dewa Iblis Ularan Romalius dalam sebuah gua yang terletak di wilayah Rawa Hitam. Ini merupakan pertama kalinya aku menggunakan di medan perang. Dan itu bukanlah alat ilahi. Yang aku tahu hanya perisai di tingkat epic. Perisai ini juga yang aku gunakan dalam ujian saat itu. Setelah Yang Yohan dan Long Tianying mendengar penjelasannya, ketegangan mereka akhirnya mereda. Selama identitas Long Hao Chen tidak ditemukan, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Long Hao Chen kemudian melanjutkan. Dia menceritakan semua percakapan yang dia lakukan dengan siput matahari dan bulan saat berada di dalam gua, tanpa menyembunyikan apapun darinya. Setelah Long Hao Chen menjelaskan bagian-bagian tentang siput matahari dan bulan, kedua kesatria ilahi ini menunjukkan ekspresi kagum. Ini merupakan pertama kalinya mereka mendengar cerita seperti itu. Informasi yang dibawa oleh Long Hao Chen memang sangat mengejutkan. Dan ketika Long Hao Chen berbicara tentang keadaan siput matahari dan bulan, dia secara alami berbicara juga tentang menara keabadian. Mengingat bahwa itu menyentuh ahli pengendali arwah, itu adalah topik yang sangat sensitif. Dia ingin merahasiakan ini. Tetapi sejak mendengar tentang masa lalu dari Elux, dia tidak pernah kembali ke dalam menara keabadian. Elux sang bencana tidur telah menyebabkan bencana besar yang menimpa umat manusia. Sebagai putra cahaya, Long Hao Chen merasakan kesedihan yang luar biasa tentang apa yang telah dilakukan oleh Elux. Setelah mendengar seluruh cerita dari Long Hao Chen, Yang Yohan dan Long Tianying saling memandang. Kemudian Yang Yohan berkata, "Sungguh anak yang sangat berbakat. Hao Chen, kamu benar-benar luar biasa. Kelahiran putra cahaya memang merupakan anugerah dari surga. Di masa depan kami akan membutuhkanmu, memimpin untuk mengusir iblis, membiarkan bumi memulihkan kemuliaannya. Dari apa yang kamu katakan, memang ini sebuah kebetulan. Tetapi tentang kamu yang langsung bergabung dalam pertempuran atas kemauanmu sendiri adalah sebuah kesalahan. Apakah kamu akan mengakuinya?" Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk dengan tergesa-gesa. "Kakeyang, aku mengakui kesalahanku." Melihatnya, Yang Yohan tersenyum saat dia berkata, "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tetapi ingat, tetap jaga identitasmu." Mendengarnya, Long Hao Chen sangat senang. Kemudian di depan Long Tianying kembali berkata, "Hao Chen, perisai milikmu itu merupakan alat ilahi. Kekuatan cahaya yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh peralatan tingkat epic. Cobalah ceritakan tentang perasaanmu pada saat itu. Aku akan membantumu menemukan cara untuk menggunakannya dengan tepat." Dengan tenang, Long Hao Chen kemudian menjawab, "Perasaan yang aku miliki saat itu sangat aneh. Seolah-olah kekuatan khusus telah dilepaskan oleh perisai siput matahari dan bulan. Pada saat itu, tampaknya dalam jangkauan cahaya 7 warna, waktu seperti berhenti. Dari sana samar-samar, aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang dari pancaran tersebut. Aku juga tidak tahu bagaimana ini terjadi. Menurut apa yang telah dikatakan siput matahari dan bulan, perisai ini seharusnya tidak bisa menyerang, dan murni sebagai pertahanan." Di depan, Long Tianying kemudian menjawab, "Jadi sebenarnya kamu tidak sepenuhnya memahami kekuatan perisai ini. Dan berdasarkan dengan ceritamu, dia tidak menghilang dari dunia ini atas pilihannya sendiri, tetapi menjadi perisai untuk digunakan oleh putra cahaya. Mungkin ini semacam variasi. Apakah kamu sudah mencoba menggunakan mantra yang dia berikan padamu?" Long Hao Chen mengangguk kemudian menjawab, "Aku sudah mencoba, tetapi tidak menunjukkan tanggapan. Seperti namanya, perisai ini membutuhkan sumber cahaya untuk melindungiku melalui bentuk perisai.
Adapun apa yang dimaksud dengan membawa sang fajar, aku kira ini mengacu pada waktu pergantian antara matahari dan bulan. Aku rasa setelah mencapai waktu ini, aku akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan perisai. Long Hao Chen berpikir keras, sedangkan di samping Han Yu tiba-tiba berkata, "Kepala kuil, Kapten, bagaimana kalau kita mengubah ke arah sebaliknya dari pemikiran kita?" Mendengarnya, Long Hao Chen memandang Han Yu dengan kagum. Kemudian Han Yu kembali melanjutkan, "Siput matahari dan bulan dapat menyerap esensi matahari dan bulan. Jika waktu matahari dan bulan bersilangan bukanlah waktu yang paling lemah, mungkin saja itu merupakan yang terkuat." Mencapai titik pemikiran ini, mata Long Hao Chen tiba-tiba bersinar. Dia telah menyimpulkan beberapa hal dari satu petunjuk. Mungkin saja itu benar. Waktu matahari dan bulan bersilangan adalah waktu kekuatan puncaknya. Dengan kata lain, bukan karena aku kehilangan kemampuan untuk menggunakannya, tetapi kekuatanku tidak cukup untuk memahami kekuatan aslinya. Di sisi lain, Long Tianjing juga mengangguk. Itu masuk akal, sangat mungkin memang begitu. Hanya saja berapa banyak energi spiritual yang dibutuhkan untuk menampilkan kekuatan penuh perisai ini. Perlu kamu ketahui, untuk mengaktifkan tahta ilahi membutuhkan 100.000 energi spiritual. Di depannya, Long Hao Chen mengangguk, kemudian dia kembali memberikan pemikirannya. Seandainya itu memang benar, ketika matahari dan bulan bersilangan, itu harus menjadi alat ilahi. Sekarang, itu hanya dapat menampilkan dirinya sebagai tingkat epik, karena kultivasiku tidak cukup menampilkan kekuatan aslinya. Mendengar itu, Yang Yohan, Long Tianjing, dan Han Yu semua mengangguk. Analisis Long Hao Chen tampaknya masuk akal. Long Hao Chen kemudian kembali melanjutkan. Pada saat siang hari, itu bisa meminjam kekuatan dari matahari menampilkan kekuatan ofensif. Sedangkan jika di malam hari, dengan kekuatan bulan akan menampilkan kekuatan defensif. Di sampingnya, Han Yu tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Kalau begitu, jika pada saat matahari dan bulan bersilangan, kekuatan apa yang akan dihasilkan? Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam menatap tiga lainnya. Kemudian mengucapkan kata-kata ini satu demi satu. Itu mungkin mencapai tingkat alat supra ilahi. Mendengar tentang ungkapan alat supra ilahi, Long Tianjing, Yang Yohan, dan Han Yu sangat terkejut. Alat supra ilahi. Jadi dalam situasi khusus ini, ada kemungkinan besar bahwa itu memiliki kekuatan alat supra ilahi. Suara Yang Yohan masih menggigil. Dia jelas mengerti arti dari alat supra ilahi dan jauh lebih baik daripada Long Hao Chen. Di depannya, Long Hao Chen berkata, "Kakek Yang, aku hanya menebak. Aku tidak tahu apakah akan menjadi seperti itu." Di sisi lain, Long Tianjing menarik napas dalam-dalam, kemudian dia berkata, "Hao Chen, apakah kamu mengerti dengan kekuatan alat supra ilahi?" Mendengar itu, Long Hao Chen termenung. Dia belum pernah melihat kekuatan aslinya, tetapi menurut pemikirannya, alat supra ilahi pasti sangat kuat. Long Tianjing kemudian kembali melanjutkan, "Hao Chen, biarkan aku menjelaskan kepadamu. Kamu seharusnya sudah tahu kuil kesatria kita memiliki 6 tata ilahi. Yang manakah menurutmu yang paling kuat?" Di depannya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. "Kakek, aku belum memahami tentang 6 tata ilahi." Kemudian, Long Tianjing menjawab, "Baiklah, sekarang aku akan memberitahumu. Tata ilahi juga memiliki peringkat. Misalnya, tata ilahi Yang Yohan jauh lebih kuat dariku, dan tahta ilahi ayahmu berada di atas milik kita berdua. Setelah kamu tumbuh, kamu pasti akan menjadi penerus kuil kesatria. Jadi tidak masalah jika aku memberitahumu hal ini. Di antara 6 tata ilahi dalam kuil kesatria, ada satu yang belum pernah dimiliki oleh siapapun. Dan menurut nenek moyang kita, tahta ini merupakan alat supra ilahi." Mendengarnya, Long Hao Chen dan Han Yu terkejut. Raut wajah mereka menjadi bersemangat. Memang mereka tidak mengira bahwa alat supra ilahi akan berada di tangan kuil kesatria. Di depannya, Yang Yohan kemudian menceritakan tentang masa lalu. Dahulu, pada tahun di mana ras iblis turun ke bumi dan hampir menghancurkan umat manusia. Ketika pasukan iblis menyerang, kita bisa kalah kapan saja. Api peperangan, penyakit, kematian, pengubahan makhluk menjadi iblis ada di mana-mana. Dan untuk mengatasi bencana ini, manusia membangun 6 istana kuil dengan memanfaatkan keuntungan geografis demi melindungi umat manusia.
Namun, bahkan dengan usaha sekuat apapun, kepunahan manusia tinggal menunggu waktu saja. Saat itulah sebuah meteor jatuh dari langit dan mendarat di dekat istana kuil kesatria. Dari sanalah tata ilahi pertama berasal. Benar, pada awalnya hanya ada satu tata ilahi. Tata ilahi itu begitu kuat dan aura elemen cahayanya begitu murni. Karena tata ilahi itu berada di dalam meteor, ketika tata ilahi itu keluar, meteor itu pun pecah. Dan setelah diteliti, ternyata meteor itu terbuat dari berbagai macam unsur dan juga batu alam. Kemudian aliansi mengumpulkan semua ahli pandai besi terbaik untuk membuat 5 tata ilahi baru berdasarkan tata ilahi yang pertama. Ketika aliansi sedang mendiskusikan bagaimana untuk membuat tata ilahi, sang kaisar iblis datang, membawa semua iblis untuk menyerang aliansi. Tempat-tempat yang mereka lalui dipenuhi dengan darah dan juga kematian. Mereka kemudian akhirnya menemukan tata ilahi tersebut di dalam istana kuil kesatria. Mereka berencana untuk merebutnya. Saat itulah kekuatan sebenarnya dari tata ilahi itu keluar. Tata ilahi terpecah dan kemudian berkumpul kembali membentuk sebuah baju besi dengan sebuah pedang yang memancarkan sinar 9 warna. Baju besi itu sepertinya hidup, menggenggam pedang untuk melancarkan serangan ke arah iblis. Dengan serangannya yang sangat sederhana, membentuk 10 karakter di langit yang masing-masing bukan milik bahasa manusia. Di depan serangan itu, hanya 18 dari 52 dewa iblis yang berhasil melarikan diri dengan hidup-hidup. Pada titik ini, wajah Yang Yohan dan juga Long Tianjing sangat memerah. Napas mereka menjadi tergesa-gesa dan mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan perasaan bangga mereka. Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen dan Han Yu merasakan darah mereka mendidih. Kemudian Yang Yohan kembali berkata, tata ilahi ini disebut sebagai tata ilahi keabadian dan penciptaan. Mendengarnya lagi, Long Hao Chen dan Han Yu terkejut. Tata ilahi keabadian dan penciptaan. Long Hao Chen mengulangi kata-kata ini, dia tidak bisa mengendalikan perasaannya sejenak. Melihat bagaimana Long Hao Chen dan Han Yu tampak bersemangat di luar kendali, Yang Yohan berkata sekali lagi, sekarang kalian sudah tahu bagaimana mengerikan kekuatan alat supra ilahi. Jika perisai siput matahari dan bulan milikmu juga merupakan alat supra ilahi, maka itu akan menjadi senjata terkuat bagi umat manusia. Kemudian Yang Yohan menarik napas dalam-dalam, menatap Long Hao Chen dengan sangat serius. Hao Chen, yang paling aku harapkan adalah suatu hari nanti kamu bisa mendapatkan pengakuan dari tata ilahi keabadian dan penciptaan. Jika kamu berhasil, maka manusia akan memiliki harapan untuk menghancurkan iblis sepenuhnya. Kamu merupakan putra cahaya dan sekarang kamu juga sebagai dewa yang dipilih. Kamu merupakan harapan terbesar kami. Kuharap kamu juga mengerti bahwa semua yang kami lakukan itu demi kebaikanmu. Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk dalam diam. Kakeyang, aku tahu bahwa setiap orang melakukan semua yang mereka bisa untukku. Jangan khawatir. Aku pasti akan memperhatikan keselamatanku sendiri. Yang Yohan kemudian tersenyum mendengar jawabannya. Baiklah, meskipun kamu membuat kesalahan hari ini, kinerjamu telah memperoleh kemenangan besar. Pak Tualong, bagaimana menurutmu? Kalau mulai sekarang kita biarkan kedua bocah ini mengikuti pertemuan militer. Di sampingnya, Long Tianjing menjawab, aku tidak keberatan. Sebentar lagi pertemuan akan dimulai. Kalian berdua ikutlah bersamaku. Setelah itu, Long Tianjing dan Yang Yohan melakukan percakapan sederhana sebelum membawa Long Hao Chen dan Han Yu langsung ke ruang pertemuan kuil kesatria. Benteng penahan naga tidak memiliki kekuatan militer yang terpisah. Pertahanannya sepenuhnya di bawah kendali kuil kesatria. Dan sebagai kesatria ilahi, Long Tianjing dianggap sebagai kepala militer. Pada saat ini, ruang pertemuan bisa digambarkan sangat mempesona. Dan pada saat Long Hao Chen dan Han Yu mengikuti Long Tianjing di belakang, mereka melihat setidaknya 20 kesatria emas ada di sana. Dengan beberapa dari mereka merupakan perwira tingkat tinggi yang mengenakan armor tingkat legendaris. Otoritas dari Long Tianjing dalam benteng penahan naga tidak perlu dipertanyakan lagi. Segera setelah dia datang, semua kesatria yang hadir segera berdiri, meletakkan tangan mereka di dada, melakukan penghormatan dengan hormat. Long Tianjing kemudian membawa Long Hao Chen dan Han Yu ke kursi utama. Tentu saja Long Hao Chen dan Han Yu berdiri di belakang Long Tianjing. Namun saat ini, Long Hao Chen benar-benar menjadi fokus perhatian semua orang yang hadir.
Setelah melihat semua orang duduk, Long Tianjing mulai berkata, "Hari ini kami memperoleh kemenangan. Sekarang izinkan aku memperkenalkan kedua anak ini kepada semua orang." Yang sebelah kiri dia bernama Han Yu. Dia merupakan cucu dari kesatria suci Han Qian. Setelah mendiskusikan hal ini dengan ketua aliansi, kami memutuskan mereka berdua berhak mengikuti semua pertemuan. Setelah kalimatnya terdengar, semua orang tetap diam dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Han Yu kemudian mengambil langkah maju melakukan hormat kesatria sebelum kembali ke belakang Long Tianjing. Kemudian Long Tianjing mengalihkan pandangannya pada Long Hao Chen. Yang ini merupakan kesatria emas yang baru. Aku yakin semua orang telah melihat penampilannya di medan perang. Untuk saat ini, kalian bisa memanggilnya sebagai kesatria emas ke-12. Mulai sekarang sementara dia akan bertindak sebagai komandan kesatria dan memimpin semua kesatria Mithril. Dengan pernyataan ini, komentar langsung meluap. Duduk di bawah seorang tetua lalu berkomentar, "Ketua, apakah keputusan ini tidak terlalu gegabah? Lagi pula kami belum mengenal siapa kesatria emas ini." Di depan, Long Tianjing menjawab, "Keputusan ini dibuat setelah diskusi panjang antara aku dengan ketua aliansi. Dia merupakan pemburu iblis yang berhenti sementara karena kontribusinya yang sangat spesial. Karena itu, aku yakin dia pantas mendapatkan posisi ini." Mendengarnya, tetua itu menunduk untuk menyetujui. Setelah menyapu pandangannya kepada semua orang yang hadir, Long Tianjing kembali melanjutkan. Beberapa waktu yang lalu, dia pergi untuk memimpin pasukannya. Dia telah berhasil menyelesaikan misi untuk membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius. Setelah kalimat ini terdengar, beberapa kesatria sudah terlihat tidak setuju. Membunuh Dewa Iblis tentu saja merupakan kontribusi yang besar, tetapi Dewa Iblis Ular Andromalius hanya menempati peringkat terakhir. Meskipun ini merupakan kontribusi yang bagus, itu sudah sering terjadi. Di depan, Long Tianjing kembali melanjutkan. Tidak hanya itu, dia juga menghancurkan pilar Dewa Iblis milik Andromalius. Setelah kalimat terakhir terdengar, keributan terjadi. Membunuh Dewa Iblis sudah sering terjadi, tetapi menghancurkan pilar Dewa Iblis merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Ini adalah pertama kalinya pilar Dewa Iblis dihancurkan. Setiap orang yang hadir memberikan pandangan yang berbeda pada Long Hao Chen. Tetua yang berbicara sebelumnya segera berdiri kemudian berkata, "Aku wakil komandan kesatria suci He Jun. Meminta maaf karena sudah meragukanmu sebagai seorang kesatria. Kamu memang pantas memegang posisi komandan kesatria." Di depan, Long Hao Chen membalas kesopanan dengan tergesa-gesa. "Untuk kemuliaan para kesatria." Setelah kalimat ini terdengar, hampir semua orang yang hadir mengulangi kalimat Long Hao Chen. "Untuk kemuliaan para kesatria." Kesatria He Jun kembali berkata kepada Long Tianjing, "Ketua, karena kesatria emas ke-12 memberikan kontribusi yang begitu besar, bagaimana kalau kita menyingkirkan sebutan sementara?" Namun di depan Long Tianjing menggelengkan kepalanya. "Itu tidak diperlukan. Kami akan menyiapkan posisinya setelah dia mendapatkan pengakuan dari tata ilahi. Dia saat ini masih terlalu muda. Memberinya posisi yang terlalu tinggi itu masih tidak pantas." Pernyataan Long Tianjing sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Long Tianjing telah menentukan bahwa kesatria emas ini pasti akan mendapatkan tata ilahi di masa depan, menjadi kesatria ilahi keempat dari kuil kesatria. Saat ini, Long Hao Chen tidak berharap kakeknya akan memperkenalkan seperti itu. Tanpa mengungkap identitasnya, ini langsung mengangkatnya ke puncak kuil kesatria. Setelah beberapa saat dalam keadaan bingung, Long Hao Chen mulai memahami niat kakeknya. Long Tianjing melakukannya untuk membangun pengaruh dan mempersiapkan masa depan untuknya. Tetua He Jun kemudian bertanya dengan penasaran, "Ketua, bolehkah aku tahu berapa umur kesatria emas ke-12? Mungkinkah dia lebih muda dari Long Xingyu saat itu?" Di depan, Long Tianjing kemudian menjawab setelah beberapa saat dalam keadaan hening, "Di masa depan, semua orang pasti akan tahu. Baiklah, sekarang rapat akan dimulai." Mulai saat ini dan seterusnya, Long Hao Chen secara resmi menjadi komandan kesatria sementara. Ini berarti bahwa dia mendapatkan peran untuk para petinggi kuil kesatria. Dari sini, semua orang menjadi lebih ingin tahu tentang identitas dari Long Hao Chen. Rapat akhirnya dimulai. Mereka ditugaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Dan juga kondisi setelah pertempuran juga ditampilkan secara detail. Saat itu, Long Hao Chen hanya mengamati rapat yang sedang berlangsung. Tetapi dia sangat paham mengapa Long Tianying membawanya untuk mengikuti pertemuan ini. Tekadnya untuk menjadi lebih kuat semakin membakar hatinya.